Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Bersyukur kepada Allah dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya bagi Putri, salam kenal Putri. Lanjut. Salam kenal semuanya, nama saya Aga Arya Perdana. Lahir 89, jadi saya masih junior bagi ibu-ibu dan bapak, dan juga ada yang sama besar bagi rekan-rekan mahasiswa yang lain. Bagi yang baru datang silakan isi absen terlebih dahulu. Waktunya ada 5 menit lagi. Oke, sebagai awalan saya akan memberikan informasi kontrak kuliah dulu. Oke. Di LMS udah ada yang melihat LMS-nya? Ibu, Bapak, rekan semuanya, udah ya? Di sana telah saya buat 18 poin. Nah, di poin ke-9 artinya pertemuan ke-9 bisa jadi 9 minggu lagi kita akan melakukan UTS. Kemudian setelah itu UAS. Nah, karena ini pertemuan pertama, kan ada satu pertemuan kita yang kurang ya. Bagaimana kita gunakan nanti di hari Sabtu ke depan gimana, atau menjelang sesi 8. Jadi kita gabungkan. Gimana Ibu-ibu, Bapak-bapak, saudara-saudari? Atau lihat teknisnya aja besok ya. Oke, nggak masalah. Udah ada yang mendownload PPT 1, file PPT 1? Udah, Pak. Oke, alhamdulillah. Bagi bermasuk silakan siap absen, masih ada waktu. Coba saya refresh lagi. Oke, di sini agar kita mulai, saya share screen dulu. Sebentar. Oke, sebagai awal kontrak kuliah. Ada yang udah baca dari PPT atau saya jelaskan kembali. Pertama adalah LMS. Di LMS nanti akan saya selipkan kuis, PPT, tugas, dan modul. Nah, kuis itu adalah mapping atau pemetaan bagi saya bagaimana informasi yang telah dibaca sebelumnya, apakah telah ada atau belum. Nah, itu aja. Kuis itu fungsinya seperti itu. Kemudian file PPT dan file tugas. Di LMS sesi 1 sudah saya buat tugas 1. Kenapa ada tugas? Nah, tugas adalah bagian dari belajar. Karena ada rekan-rekan mahasiswa atau saya pribadi, belajar itu bisa dengan mendengarkan, dengan melihat, dengan membaca. Nah, ini tugas adalah salah satu bagian dari belajar. Kemudian modul bisa dibaca dari luar, dari Google bisa. Kemudian RPS dari awal hingga akhir udah ada saya topik-topiknya aja. Kemudian kewajiban 80% wajib untuk menghadiri ujian UTS dan UAS. Metode belajar online Zoom. Dan semoga jika nantinya tanggal merah, saya harapkan tetap kuliah ya. Jadi tidak ada kita jauh sekali mengganti harinya. Kalaupun nanti ada libur atau libur yang ada kendala yang tidak bisa ada solusinya, maka belajarnya tetap dalam 1 minggu, tapi bukan online Zoom. Kita seperti kuliahnya, saya berikan tugas, saya berikan diskusi seperti itu dari LMS. Kemudian kita lihat metode pembelajaran, oke, ada tugas, udah. Metode penilaian, nah kehadiran. Jadi nanti di LMS akan saya lihat kehadirannya, maka kehadiran adalah bagian dari penilaian. Mengapa? Karena orang yang hadir adalah orang pejuang. Nah, orang yang berjuang itu saya hargai.
Jadi ada penilaiannya. Kemudian ada kuis, ada diskusi, siapa yang angkat tangan gitu ya. Siapa yang raise hand, akan saya tulis. Karena di kelas-kelas lain sudah saya tuliskan orang-orangnya, nanti akan saya rekap di logbook mahasiswanya. Ada tugas, ada UTS dan UAS. Itulah metode penilaiannya. Oke, nah ini caranya. Saya berjanji dari awal ini kelas saya hanya memperoleh boleh minimal B dan maksimal A. Apakah ada C? Bisa jadi C. Nah, orang C itu seperti apa? Dia hadir, tapi dia nggak aktif, ya. Dia nggak aktif. Dia hanya menonton, melihat, gitu ya. Tidak mengerjakan tugas, tidak mengerjakan kuis. Nah, seperti itu. Bagaimana kalau dia kombinasi? Dia bisa. Nah, apa itu pasif? Sebelum saya jelaskan kombinasi ya. Pasif adalah orang nggak aktif, tapi dia bagus di UTS dan UAS. Nah, nggak apa-apa. Nah, itu kapan? Ya, berarti dia harus mendapat nilai waktu UTS dan UAS dalam rentang 85 sampai 100. Nah, kan nggak semua orang bisa seperti itu. Nah, cara saya adalah metode lain, dikombinasikan. Dia aktif, rajin bertanya, hadir, kemudian dia pasif, seperti itu. Maka nilai kombinasinya saya jamin A, seperti itu. Boleh milih, aktif boleh, pasif boleh. Tinggal pilih. Kalau seandainya banyak libur, tapi dia sebelum-sebelumnya aktif, maka nilainya ibarat sholat sunat. Nah, dia udah menabung pahala. Nah, dia telah menabung nilai. Gak apa-apa, dia banyak libur gitu ya. Maksimal libur itu 4 kali, seperti itu. Apakah ada rekan-rekan semuanya yang bertanya mengenai penilaian? Pas, Pak. Berarti ya. Tinggal milih aja. Maunya pasif atau aktif terserah. Yang penting nilai B dari tangan. Jangan sampai C lah gitu ya. Maksimal nilai A. Gitu aja. Mata kuliahnya memang matematika, tapi ini adalah mata kuliah yang mudah. Nah, gitu. Jadi ini RPS-nya. Sebagian besar yang pernah belajar di SMA, SMP mungkin saya harapkan ya telah belajar poin-poin ini. Himpunan, sistem bilangan, seperti itu. Kenapa kita belajar matematika dasar? Karena kedepannya kita akan ada aplikasi-aplikasi. Aplikasi berupa penerapan. Karena di dunia ekonomi dan bisnis, matematika itu sangat perlu sekali. Seperti itu. Oke. Boleh lanjut ya. Oke, lanjut. Yang baru masuk silakan absen. 1 menit lagi di jam saya. Oke, saya masuk kepada kuliah kita. Nanti kalau azan kita berhenti sejenak untuk mendengarkan azan. Kemudian stop share. Mari kita mulai. Silakan. Baiklah, kita mulai saja. Kalau udah ada yang mendownload PPT, lebih bagus. Setiap slide saya akan bertanya, nanti akan saya catatkan. Akan saya catatkan, udah 20 orang. Silakan absen bagi yang belum. Oke, kita mulai konsep dasar matematika, ekonomi dan bisnis. Nah, kenapa harus digabung ekonomi dan bisnis? Karena ini tidak bisa dipisahkan kedua-duanya. Ekonomi adalah hal umum.
atau dalam Islamnya bermuamalah dan bisnis dilakukan oleh semua orang. Nah, kenapa kita belajar matematika, ekonomi, dan bisnis? Nah, ini akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Bagi rekan-rekan yang di kendaraan, silakan kalau ada tulisan, silakan ada kertas ditulis, karena setiap ilmu itu harus dituliskan. Nah, Imam Syafi'i pernah mengatakan bahwa ilmu itu ibarat, halo, suara siapa itu? Tolong di ilmu itu ibarat buruan. Jadi kalau tidak diikat, maka dia akan lepas. Nah, mengikatnya dengan apa? Menuliskan, merekam, boleh seperti itu, ya. Karena kemampuan ingatan kita berbeda-beda seperti itu. Nah, ini dia. Sebelum saya masuk, daya tangkap informasi setiap orang berbeda-beda. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang besar, ada yang kecil, ada tangkapannya. Kemudian rata-rata orang hanya menangkap informasi 20 menit pertama. Nah, 20 menit kemudian gimana? Ya agak susah memperoleh informasi baru. Caranya gimana? Ya istirahat, melihat HP boleh. Ya. Nah, selanjutnya boleh lagi fokus ke laptop atau ke gawai atau gadgetnya masing-masing. Kemudian yang ketiga adalah rata-rata dari 10 topik yang diajarkan, minimal pada saat pengajaran proses pendidikan, ada 2 topik yang didapat. Nah, itu minimal ya. Dan maksimal 5 topik. Tergantung orangnya, tergantung pribadi atau personalnya. Kemudian kalau ada 10 topik, 5 topiknya gimana lagi? Ya dengan latihan, dengan bertanya, dengan diskusi ya. Kita maksimalkan semuanya. Ada orang yang audio aja, mendengarkan aja dia langsung dapat. Ada orang yang visual, audio visual atau visual saja. Nah, dia melihat langsung nangkap setiap informasi, setiap pelajaran, setiap kuliah. Atau ada yang gabungan. Kalau saya pribadi gimana? Saya pribadi audio visual. Harus melihat, harus mendengar, dan bahkan harus dilatih. Nah, buat latihan, kita harus membaca. Jadi tidak semua informasi yang kita dapatkan dalam ruang kelas semuanya kita dapat. Nah, itu penelitian, ya. Mana tahu di sini ada yang kurang lebih sama atau yang lebih bagus, nah, gitu. Nggak apa-apa. Kemudian, nah kita doa dulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, ini ya, ada 2 doa. Ini Allah yang ngajarin melalui Nabi Muhammad. Karena ilmu itu datangnya dari Allah, mari kita berserah diri. Segala hal yang rumit, yang sulit, Allah mudahkan. Allah bukakan pikiran kita, hati kita dalam menerima setiap ilmu, apapun itu. Ilmu sosial, ilmu matematik, ilmu ekonomi, apapun itu. Oke, setelah dibaca, mari kita mulai. Oke, ada azan dulu. Kita heningkan dulu ya. Sebaiknya ini sholat dulu, tapi saya usahakan cepat selesai. Ya, gimana Bapak, Ibu-Ibu? Kita lanjutkan setelah Udah azan. azan, Pak. Ya, kita lanjut setelah azan ya. Pak. Kita tunggu 5 menit. Iya. Siap, Pak.
Oke, mari kita lanjutkan pelajaran kita. Saya ulang share screen. Oke, baiklah. Setelah kita berdoa, semoga Allah memudahkan ilmu dan hati kita memperoleh ilmunya dari beliau. Oke, ada 5 peta konsep yang akan kita pahami selama sesi ini. Pertama, konsep dasar, yaitu teori-teorinya. Kemudian apa itu teori ekonomi, apa itu matematika ekonomi, apa itu variabel konstanta, dan model matematika. Bagi yang sudah baca, nanti saya tanyakan itu ibarat kuis ya. Silakan jawab, maka akan saya catat keaktifannya. Keaktifan adalah tabungan nilai atau tabungan pahala. Jadi kalau libur atau tidak hadir atau tidak aktif di kesempatan lainnya, maka inilah kesempatannya untuk menabung-nabung ya. Yang penting kalau aktif nilainya B, yang pasif juga B. Oke, tidak masalah. Oke, mari kita mulai. Jangan takut dengan angka, matematika atau hitungan. Nah, saya sendiri adalah orang sosial. Bagi rekan-rekan yang lain mungkin ada yang kuliah atau ada yang SMA di IPA. Mungkin matematika ini akan mudah bagi mereka. Dan bagi yang sosial, ini mudah juga. Kenapa? Karena tidak ada yang sulit. Nah, yang sulit itu adalah perasaan wanita, gitu ya. Perasaan wanita dewasa itu sulit lah. Suami sulit nggak? Ibu gimana? Suami itu sulit ya, rumit ya. Bagi bapak-bapak wanita itu rumit ya. Nah, itu rumit daripada matematika. Ya, setuju atau enggak? Kalau nggak setuju kita nggak lanjut. Oke. Oke, nah ini konsep dasar. Bagi yang Anda baca, nggak apa-apa. Saya ulang lagi. Matematika berasal dari asal kata matein, artinya mempelajari atau belajar. Jadi orang yang telah belajar matematika, mereka secara tidak sengaja atau tidak sadar, dia adalah orang yang belajar, telah mempelajari seperti itu. Kemudian juga berasal dari bahasa lain, mateima, artinya sains atau ilmu pengetahuan atau belajar juga. Nah, seperti itu. Matematika juga sering dikaitkan dengan aritmatika. Apa itu aritmatika? Ya, bisa dengan deret, bisa dengan fungsi, dengan bilangan, dan nanti kita pelajari lebih lanjut di sesi-sesi berikutnya. Kemudian, ekonomi itu apa? Nah, ekonomi adalah berasal dari oikos, yang berarti rumah tangga atau keluarga. Dan nomos, artinya aturan atau peraturan dan hukum. Nah, ini kuis pertama. Apa itu matematika ekonomi dan bisnis? Silakan raise hand. Kalau halo, sudah aktifkan semuanya? Saya cek. Halo, apa itu matematika ekonomi dan bisnis? Boleh dalam bentuk contoh, dalam bentuk kalimat boleh, dalam perpenggalan kata juga boleh. Silakan. Apa itu? Bisa siap catat ya. Kalau belum ada yang raise hand, silakan. Gusti, oke. Oke Pak, matematika ekonomi dan bisnis bisa Betul, ya. dianalis sebagai ilmu yang untuk mempelajari analisis kuantitatif atau kualitatif dalam ekonomi dan bisnis. Itu menurut Gusti Pak. Ya, tidak masalah. Oke, saya terima dan itu pun bagus juga. Bisa diterima. Bagi yang lain, boleh dengan contoh, boleh dengan apapun, penggalan kata boleh, apa itu ekonomi saja gitu ya. Dan kita kaitkan dengan matematik, nah boleh juga. Oke, kalau nggak ada kita lanjut, akan ada kuis-kuis yang lain. Yang jelas apa yang dibilang tadi sama Saudari Gusti itu benar.
bahwasanya ilmu ekonomi adalah ilmu kualitatif dan kuantitatif. Nah, apa itu kualitatif dan kuantitatif? Nanti kita jelaskan lebih lanjut. Oke, saya izin share. Oke, lanjut. Nah, kenapa belajar matematika ekonomi dan bisnis? Apakah rekan-rekan semuanya tahu ini siapa saja dari kiri, tengah, dan kanan? Ini kuis lagi nih, siapa? Silakan. Langsung suaranya aja boleh. Silakan. Ayo, ini siapa? Yang cewek Ibu Sri Mulyani. Ya, Devi ya. Ya. Di tengah? Di tengah Pak Jokowi. Enggak ya, bagi yang lain. Tengah siapa dan kanan siapa? Oke, betul, Bu Sri Mulyani. Jadi dia adalah tamatan ilmu ekonomi UGM. Dia mempelajari juga matematika ekonomi. Sehingga dengan mempelajari matematika ekonomi, beliau bisa jadi menteri ekonomi. Apakah kita bisa? Bisa jadi ya. Kemungkinannya pasti ada. Walaupun kecil atau besar, itu semuanya kemungkinan ya. Yang tengah-tengah, tahu siapa itu? Yang tengah itu George Soros itu sepertinya, Pak. Oke, Pak Furkon, saya catat. Betul, George Soros. Siapa itu dia? Beliau Pak Furkon? Trader itu, Pak. Oke. Ada yang tidak setuju dengan Pak Furkon? Oke, jadi beliau adalah George Soros karena beliau katanya ya, kata orang-orang Indonesia itu mengalami krisis moneter ya. George Soros, nanti bisa di googling namanya. Siapa beliau? Dia trader. Trader apa? Trader uang, trader saham, trader komoditas gitu ya. Dan itu akan kita pelajari juga di matematika ekonomi ini. Bagaimana matematik ini bisa menganalisis saham, menganalisis harga emas gitu ya. Nanti saya contohkan seperti apa. Kemudian yang paling kanan siapa lagi selain Devi dan Pak Furkon? Siapa itu yang paling kanan? Jadi kita harus kenal dulu siapa tokohnya, maka kita akan menyayangi. Tak kenal maka tak sayang ya. Silakan Putri, tak kenal maka ta'aruf. Silakan Putri bicara. Silakan. Putri Resen silakan. Pak, iya Pak. Yang nomor 3 namanya yang rambut putih Lo Keng Hong. Ya, bagus. Dari mana tahu Ibu? Ayo, dari mana? Saya pernah lihatnya di invest saham. Ya, Ibu invest saham juga? Enggak Pak, cuman ada baca-baca invest Ya, saham. bagus. Jadi betul kata Bu Putri bahwa beliau adalah Lo Keng Hong. Beliaulah yang membuat para investor retail, investor pemula termotivasi untuk menanamkan saham gitu ya. Termasuk saya. Nanti kalau mata kuliah tentang saham juga sama saya, teori portofolio namanya. Dan di sini juga kita akan pelajari bagaimana matematika ekonomi itu memprediksi harga, bagaimana memproyeksikan, menganalisis harga. Beliau salah satu termasuk menggunakan cara-cara seperti itu, cara-cara analisis fundamental, analisis teknikal, gitu ya. Kita bahas kalau cukup waktu ya. Oke, ada 3 orang. Inilah orang-orang yang tidak sengaja mereka sadari mereka mempelajari matematika ekonomi dan bisnis itu sendiri. Ya, mereka orang-orang hebat. Bapak Lo Keng Hong ini dia berhenti dari pekerjaannya bermain saham katanya ya. Dia pemilik gajah tunggal GT Radial. Nah ini dia karena saham aja ya.
Dia beli di harga rendah dan dia lihat analisis teknikalnya, fundamentalnya, sehingga sekarang dia pemilik mayoritas seperti itu. George Soros seperti itu juga. Dia bukan peramal, tapi dia memasukkan angka-angka matematik gitu ya ke dalam hitungan matematik yang logis, bukan ramal-ramal pesulap merah atau pesulap hitam gitu ya. Nah, dia bisa menganalisis ke depannya seperti apa. Nah, sehingga dia mendapatkan keuntungan dari sana. Oke, ini teori lagi. Ilmu teori ekonomi ini bisa dibaca. Waktu telah menunjukkan jam berapa ini? 7:30. Jadi hubungan matematika ekonomi berhubungan semuanya dengan ilmu ekonomi, dengan ahli matematik, ahli ekonometrika, ahli statistika. Ya, jadi dua ilmu itu, matematik dan ekonomi, adalah gabungan, sehingga orang yang belajar mata kuliah ini secara tidak sengaja mereka belajar teori ekonomi, gitu ya, belajar matematika, fungsi-fungsi Q, FP, Q, gitu ya, A kurang BP. Kemudian ahli ekonometrika, ilmu ekonomi, kayak Ibu Sri Mulyani ya, beliau bukan akuntansi, tapi dia belajar ekonometrika, statistika. Ahli statistika juga belajar ini, linier, nanti kan kita bahas setelah UTS, non-linier gitu ya. Karena dengan itu kita bisa memprediksi masa depan dengan angka-angka yang kita peroleh di hari ini. Nah, kita akan juga belajar di semester 2 tentang statistika. Kemudian statistika juga akan mempengaruhi berhubungan belajar dengan anggaran. Kita juga akan belajar anggaran di semester berikutnya. Oke, jadi jurusan akuntansi ini banyak ilmu yang akan kita peroleh dan kita manfaatkan untuk diri kita sendiri dan bahkan kantor tempat kita bekerja, seperti itu. Kemudian sebagai ilustrasi awal, apa itu teori ekonomi, munculnya teori ekonomi. Ini gambar ya, ini gambar ilustrasi saja. Di Yunani kuno, dulunya masyarakat dan ahli zaman itu menyadari bahwa fenomena ekonomi itu dilihat dari hal-hal yang sederhana, tapi dulu itu besar sekali. Kita sekarang sederhana, yaitu melihat adanya kegagalan panen jagung. Jika panen jagung muncul karena di situ tidak ada beras ya, di situ makanan pokoknya gandum dan jagung. Jadi jagung gagal gitu ya panennya, berarti ada stok berkurang sehingga menyebabkan harga meningkat karena semua orang meminta jagung sedangkan stoknya sedikit. Nah, itulah muncul teori ekonomi. Teori ekonomi pertama kita pelajari adalah tentang kelangkaan. Semakin langka semakin butuh. Nah, itu ya, itu dulu munculnya para pemuka-pemuka atau ahli di zaman Yunani kuno tentang munculnya oikos nomos itu. Ya. Kemudian juga jika harga jagung naik, harga emas turun. Karena apa? Orang lebih membeli jagung daripada emas, seperti itu. Itulah hukum permintaan dan penawaran. Nah, itulah yang kita bahas pada mata kuliah ini. Ada penjelasan-penjelasan, ada fenomena-fenomena, itulah disebut dengan kualitatif. Ya. Kemudian kita jadikan angka-angka, harga jagungnya 1.000. Harga emas 500. Nah, angka-angka itulah disebut dengan matematik atau statistik. Oke, ada pertanyaan dari rekan-rekan semuanya sebelum lanjut? Ya, silakan Pak Furqon. Iya Pak, balik lagi ke awal. Jadi intinya definisi daripada matematika ekonomi bisnis itu apa Pak? Nah, ada di slide berikutnya. Boleh? Kita lanjutkan? Ya, ada di slide berikutnya. Bagaimana Pak Furqon? Ya. Iya Pak. Oke, kita lanjutkan ya. Nanti akan ada apa itu matematika ekonomi. Tadi telah disinggung oleh Gusti ya, bahwa gabungan dari kualitatif dan kuantitatif. Ini di sini juga dari ilustrasi juga saya jelaskan apa itu kualitatif dan kuantitatif terhadap matematika ekonomi. Bagus, pertanyaannya bagus. Nah, ini sebelum kita masuk matematika ekonomi, tentu kita harus tahu dulu apa teori ekonomi. Teori ekonomi adalah analisa kualitatif. Jadi kualitatif itu istilah dasarnya bahasa atau kalimat-kalimat, ya, dalam bentuk kalimat seperti ini. Jika harga produk naik, nah ini kualitatif namanya. Kota lapau, gitu ya. Kalau kita di lapau, kita secara tidak sengaja
melakukan analisa kualitatif. Karena kita dengan di Lapo bisa memprediksi harga emas, memprediksi siapa presiden ya. Nah, itu disebut dengan analisa kualitatif. Di ekonomi seperti apa? Berarti topiknya yang dianalisa adalah topik-topik ekonomi, gitu ya. Jika harga produk naik, maka permintaan akan turun. Begitu juga sebaliknya, jika harga emas naik, maka permintaan akan turun. Ya, contohnya seperti apa lagi? Jika harga barang kebutuhan pokok beras naik, maka permintaan akan mana? Akan naik. Ada yang akan turun, ada yang akan naik, gitu ya. Misalnya gini, harga minyak goreng naik, maka permintaan akan turun karena orang akan beralih ke yang lain, mungkin merebus aja gitu ya, maka permintaannya akan turun juga gitu ya. Jadi nanti akan seperti harga minyak goreng dia akan turun lagi seperti harga normal, equilibrium baru. Nah seperti itu. Kemudian teori ekonomi tidak menyajikan angka. Karena dia apa? Dia kualitatif. Kuantitatif itu angka-angka. Itu aja. Kualitatif, kalimat-kalimat, kuantitatif, angka-angka. Tapi teori ekonomi hanya kualitatif. Seperti itu. Ahli matematik ekonomi menyajikan apa? Numerik, angka-angka, data, dan grafik. Nah, itulah para ahli matematika ekonomi. Mereka menjadikan kalimat-kalimat analisa kualitatif menjadi analisa kuantitatif. Nah, nanti akan kita sampai juga apa itu matematika ekonomi, seperti Pak Furkon ya, atau yang lain bertanya, mungkin di kepalanya masih apa, jadi apa ya, jadi pertanyaan, mungkin nggak apa-apa. Kemudian ahli ekonometrika menaksir nilai A dan B, fungsi ya, Y sama dengan A tambah BX. Nah, itulah nanti kita bahas lebih lanjut. Oke. Nah, ilustrasi tentang teori ekonomi dan matematika ekonomi. Nah, mari kita gabungkan apa itu sebenarnya matematika ekonomi ini. Ya, sebentar, saya habis. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Tidak ada, saya lanjut. Ilustrasi tentang terdapat gejala bahwa permintaan sebuah komoditas. Komoditas itu apa? Seperti minyak sawit, gitu ya, emas, minyak apa ya, BBM, gitu ya. Pokoknya komoditas yang dijual ekspor, gitu ya. Bergantung pada harganya. Harganya bergantung pada stok di pasaran. Seperti saya jelaskan tadi, komoditas itu akan naik seperti gini. Arab Saudi kan produsen minyak, ya, brand apa, jenis brand gitu ya. Dia menjual minyak, ya terserah dia saja karena dia pemimpin pasar. Kalau dia menahan stok minyak, maka harga akan naik. Nah, gitu juga Amerika, tergantung dia saja. Jadi stok itu tergantung di pasaran. Nah, di pasar itu ada pemimpin pasar. Nah, pemimpin pasarlah yang mengatur harganya. Bisa jadi pemimpin pasar itu adalah orang-orang kecil karena dia banyak. Nah, dialah yang mempengaruhi harga karena dia minta barang, dia minta minyak, dia minta sawit, gitu ya. Kemudian dengan anggapan faktor lain seperti inflasi, kebijakan pemerintah, kondisi suatu negara atau pandemi juga membuat harga atau stok itu akan berubah naik atau berubah turun seperti itu. Kemudian sehingga fenomena di atas, fenomena atau dalam kualitatif itu, matematik ekonomi membuat sebuah notasi, membuat sebuah rumus dalam bentuk seperti ini. Ya, dia menjadikan gambaran-gambaran kualitatif itu menjadi rumus-rumus. Kenapa? Karena ada harapan persamaan linier atau rumus ini akan menjadi presentasi apa? Mempresentasikan, mendeskripsikan dan memproyeksikan masa depan. Nah, Q itu, jadi contohnya seperti ini. Q adalah fungsi P. Q adalah quantity, jumlah. Nah, jumlah itu
dipengaruhi atau fungsinya dipengaruhi oleh P, harga. Ini mulai rumit ya. Silakan bertanya kalau saya kecepatan menjelaskan. Nah, ini adalah disebut dengan persamaan linear. Jika ada sambandingan seperti ini, disebut dengan persamaan linear. Kalau dia pangkat-pangkat, maka disebut dengan atau pecahan-pecahan persamaan non-linear. Nah, akan kita bahas lebih lanjut, lebih detail di setelah UTS. Dan dapat diperjelas Q adalah A tambah BP. Ini dibaca aja dulu, nanti kita contohkan seperti apa. Di mana Q adalah kuantiti atau jumlah, A dan B adalah konstanta atau koefisien. Konstanta atau koefisien adalah nilai dari suatu variabel. Apa itu nanti saya jelaskan juga. Kita penting tahu dulu, ya, tahu dan mengenal. Nanti kita jelaskan apa itu. Dan P adalah harga. Nah, inilah dia. Apa itu matematika ekonomi? Matematika ekonomi telah dijelaskan tadi sedikit disinggung oleh Gusti ya, saudari Gusti, bahwa adalah proses kualitatif menjadi kuantitatif. Itu juga akuntansi itu apa sih gitu ya? Dalam teori banyak, tapi menurut saya akuntansi adalah membuat gejala atau fenomena transaksi ekonomi dijadikan dalam bentuk laporan keuangan. Nah, gitu. Kalau apa misalnya? Yang lain, kita contohkan aja lah langsung matematika ekonomi. Hal-hal yang berbau deskripsi, berbau kualitatif, berbau cerita-cerita, kita jadikan dalam bentuk angka-angka, rumus-rumus. Nah, itulah disebut dengan matematika ekonomi. Nah, itulah yang kita pelajari. Bagaimana? Ada pertanyaan lain? Silakan. Silakan yang ingin bertanya. Sebelum saya lanjut, sekarang sudah menunjukkan berapa ini? Hampir jam 8. Oke, saya tunggu. Jam 8. Gimana? Ada yang angkat tangan? Oh, enggak jadi ya. Oke, lanjut. Nah, matematika ekonomi dalam bentuk gambar. Oke. Ada yang udah baca mungkin ya, alhamdulillah. Dalam bentuk gambar, nah ada masalah, ada kualitatifnya, ada kalimat-kalimatnya gitu ya. Maka ahli matematika akan membuatkan model matematikanya. Nah, masalahnya seperti apa, dia baca lagi gitu ya, dia pelajari, dia runut sehingga menemukan penyelesaiannya dalam bentuk rumus-rumus. Sehingga masalah ekonomi tadi terselesaikan. Nah, itulah intinya tadi. Kenapa tokoh-tokoh itu yang telah saya jelaskan di awal, dia mampu menyelesaikan masalah ekonominya sendiri, bahkan menyelesaikan masalah ekonomi di suatu negara. Seperti Ibu Menteri tadi ya, Sri Mulyani, ya, seperti itu. Ilmu ekonomi dan bisnis adalah ilmu gabungan antara sosial dan matematika. Semoga ini tidak rumit ya. Semoga Allah memudahkan kita untuk memperoleh ilmu yang beliau ciptakan. Kemudian ilmu ekonomi memerlukan dua analisis kualitatif, yaitu ilmu sosial, ilmu kemasyarakatan, ya, ilmu antropologi, dan ilmu ekonomi itu sendiri. Nah, kualitatif dan kuantitatif ilmu matematika. Seperti itu. Itulah matematika ekonomi itu. Dalam bentuk gambar. Kompleksnya permasalahan ekonomi dan bisnis, maka dipisahkan oleh matematika ekonomi melalui model matematika. Model matematika adalah Y tadi, persamaan linear, persamaan matematika, gitu ya, persamaan pecahan. Oke, ada pertanyaan? Silakan ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari. Ini telah saya rekam juga, jadi bisa nanti dilihat lagi, ya. Gimana? Kenapa diam? Silakan. Oke, kalau tidak ada, lanjut ya. Keuntungan belajar mata kuliah ini. Nah, dapat menghitung studi kelayakan bisnis. Karena dengan rumus-rumus itu nantinya diharapkan memperoleh nilai bisnis itu layak atau enggak, ya, ditolak atau diterima. Kemudian membuat ramalan bisnis. Nah, seperti apa? Oke, saya jelaskan selanjutnya. Kemudian bisa membuat laporan bisnis dan menganalisis saham dan komoditas, ya, atau komoditas. Baik, saya contohkan bagaimana
Analisis pertama tentang saham aja dulu ya. Mari silakan dibuka. Saya buka ini ya. Nah, kalau saham. Saya screen dulu. Nah, ini kalau nanti belajar saham kita akan menggunakan ini trading view ya. Kita lihat. Oke, tegang dia. Kita akan melihat. Tunggu sebentar, Bu-ibu, Bapak, maaf. Refresh dulu. Tegang dia lagi. Oke, saya keluarkan dulu. Saya juga mengajar di UT. Buka dulu ya. Nah, kita akan mempelajari tentang linearitas atau persamaan linear dan juga tentang eksponensial. Nah, ini kaitannya, aplikasinya akan kita lihat pada nilai saham. Masih belum buka. Nah, kita lihat ya, apa perusahaan yang biasanya kita kenal. Gojek ya, ini perusahaan hype waktu dia awal-awal IPO. Kita lihat seperti ini grafiknya. Ini akan kita jadikan gambar-gambar ini dalam bentuk eksponensial atau persamaan linear. Oke, nampak ya gambarnya ya. Oke, di sini kita pilih indikator. Kita belajar eksponensial aja atau kita belajar tentang linearitas. Ada yang tidak nampak gambarnya? Nah, kita lihat indikator linearitas. Bagaimana dia melihat harga saham ini akan naik atau turun. Linear. Di sini dia dengan ilmu linearitas. Nah, ini dengan angka-angka, dengan rumus-rumus kita dimudahkan, kita tinggal hanya mengklik aja. Berarti harga saham Gojek akan turun. Nah, itu ya. Harga saham Gojek akan turun dengan rumus linearitas. Bagaimana kita lihat harga yang terkenal lagi? BBRI. BBRI. Nah, harganya akan naik. Seperti itu. Ya, dia akan memproyeksikan harganya akan naik. Kalau di sini bisa jadi 4.700. Sekarang harganya 4.400. Seperti itu ya. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Atau kita lihat dengan metode eksponensial. Kita hilangkan dulu regresinya. Jadi ilmu ekonomi ini sangat banyak manfaatnya untuk melihat atau harga emas. Emas gold. Di sini juga ada harga emas. Nah, seperti apa kalau harga emas kita lihat dalam rumus atau matematika ekonomi eksponensial. Eksponensial seperti apa dilihat. Nah, ini akan ada garis. Di sini garisnya melihat harga emas akan naik lagi. Nah, akan ada prediksi dia akan harga naik lagi. Tuh, seperti itu. Ini akan lebih teknikalnya akan kita pelajari di mata kuliah di semester 5, teori portofolio dan analisis investasi. Ada pertanyaan? Silakan.
Jadi ini guna matematika ekonomi ya kita pelajari ya. Oke, kita lihat contoh lain. Bagaimana kalau dalam budgeting? Oke, saya stop share. Dalam budgeting seperti apa? Nah, saya juga ngajar budgeting, penganggaran. Nah, seperti ini. Dalam anggaran kita lihat, kita memiliki data 2014 sampai 2019, kita memiliki data volume penjualan. Ya, seperti ini. Kalau kita gunakan analisis grafik, maka harganya akan menjadi di tahun 2020 berapa? 800 ya. Berarti kita bisa meramal. Ini adalah angka-angka statistik. Kalau kita masukkan dalam angka-angka ekonomi, matematika ekonomi seperti apa? Nah, seperti ini jadinya. Y sama dengan A tambah BX ya. Ya, seperti itu. Dengan menjadikan dia dalam bentuk rumus, maka kita akan bisa memprediksi di tahun 2020, sekarang 2019 ya, dalam angka ini, angkanya akan menjadi 800, akan naik menjadi 800, seperti itu. Atau kita juga bisa memprediksi penjualannya 5 tahun ke depan, seperti itu. Seperti ini, saya bisa memprediksi di tahun 2021, harganya menjadi 798, kalau menggunakan metode least square, seperti itu. Kalau menggunakan metode grafik, dia akan memperoleh nilai 800. Oke, ada pertanyaan sebelum lanjut? Silakan. Jadi inilah gunanya kita belajar matematika ekonomi untuk diri kita sendiri, untuk kantor, bahkan untuk kebaikan bersama. Nah, gitu. Oke, stop share dulu. Belum ada pertanyaan? Oke, mari kita lanjut. Jadi gimana Pak Furqon, udah tahu itu matematika ekonomi itu apa? Ya, udah Pak. Itu matematika yang menggabungkan dari kualitatif itu mulai dari kalimat yang digabungkan menjadi kuantitatif berdasarkan menjadi angka-angka, data, grafik, dan lain sebagainya itu Pak. Iya, betul. Bagi yang lain gimana? Sudah paham? Kalau tidak paham kita belum lanjut, nanti takutnya akan ada bahasa-bahasa lain yang akan membingungkan kalau tidak paham. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, alhamdulillah, berarti udah sesuai dengan teori yang dijelaskan tadi. Nah, kita akan belajar tentang variabel dan konstanta. Tadi setelah dibahas tentang variabel dan konstanta. Mari kita bahas lebih lanjut. Variabel adalah ciri khas atau simbol, ya. Jadi misalnya gini, kalau dalam jurusan akuntansi kita harus membuat skripsi dengan beberapa variabel. Kita anggap saja variabelnya adalah pengaruh laba terhadap harga saham. Laba itu akuntansi ya, terhadap harga saham. Nah, variabelnya ada dua, variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebasnya apa? X-nya apa? Terikatnya mana gitu ya? Terikat adalah variabel yang tidak berubah-ubah. Yang berubah apa? Variabel bebas. Nah, fokus kita adalah variabel Y atau terikat. Contoh simbolnya adalah harga saham tadi. Yang mempengaruhi harga saham itu apa? Ada laba, ada beban, ada kondisi ekonomi, makanya bebas, banyak variabelnya. Nah, bagi yang muda-muda ya, variabel terikatnya misalnya cinta. Nah, cinta. Bebasnya apa? Variabel yang banyaknya apa? Ada harta, ada restu orang tua, ada ketampanan, tempat tinggal, lingkungan, gitu ya, sikap. Nah, itu bebas. Itulah disebut dengan variabel. Variabel adalah ciri khas yang tidak bisa disamakan dengan orang lain, disamakan dengan pihak lain, atau itu berupa simbol-simbol, angka-angka. Bisa jadi pengaruh laki-laki terhadap perempuan. Nah, laki-laki kita simbolkan 1, perempuan kita simbolkan dengan 2. Itu.
konstanta itu apa? Itu koefisien atau besaran bilangan. Nah, ini persamaan ya. Y adalah variabel Y, X adalah variabel X. Nah, itu. Dan tadi dicontohkan dalam Excel yang telah saya berikan tadi, Y adalah volume penjualan, X adalah expect atau harapan nilai masa depan. Nah, kita bahas lebih lanjut. Contohnya seperti ini. Y sama dengan 10 tambah 2X. Nah, inilah matematika ekonomi. Menjadikan kalimat-kalimat tadi, fenomena-fenomena kualitatif menjadi rumus-rumus seperti ini. Oke, ada pertanyaan? Ada yang masih bingung? Silakan. Ada 4 orang yang aktif pada kelas ini. Ya, nggak masalah, ini mungkin awalan ya. Kedepannya kita akan banyak tulisan. Silakan, siapa itu? Krisna, siapa? Silakan. Ya Pak. Ya Pak, minta diulang lagi Pak, persamaan dari Y sama dengan 10 tambah 2X itu. Oke. Tadi kan Y adalah variabel terikat atau Y itu adalah variabel dependen. Nah, itu istilahnya. Sedangkan A adalah koefisien atau konstanta. B juga seperti itu, ya. Nilai dari perwakilan dari kalimat-kalimat atau fenomena-fenomena akuntansi, fenomena ekonomi, fenomena sosial, kita jadikan dia dalam bentuk rumus-rumus seperti ini. X adalah variabel bebas. Kita contohkan lebih lanjut nanti ya. Jadi sehingga variabel ini atau simbol-simbol ini atau ciri khas ini kita jadikan dalam bentuk rumus, ya. Itu aja atau disebut dengan notasi, seperti itu aja, ya. Lebih lanjutnya, pokoknya ini dulu. Nanti kalau kita jelaskan maka akan ada di slide berikutnya seperti itu. Untuk sementara itu aja dulu ya, maaf, Risna ya. Ya, itu aja dulu ya. Nanti kita jelaskan berikutnya. Gimana, Risna? Ya Pak. Oke, bagi yang lain? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan biar pemahamannya lebih komprehensif, menyeluruh, utuh. Nah, apa itu model matematika? Model matematika yang ini tadi. Nah, ini. Nah, teorinya seperti apa? Merupakan representasi atau gambaran dari objek-objek, dari fenomena-fenomena, situasi-situasi atau kondisi sebenarnya kita jadikan dalam bentuk rumus-rumus atau disebut dengan notasi, gitu ya. Nah, ini silakan di WA pribadi saya, ya, Japri saya dalam satu gelembung. Silakan, ini bagian kuis, ini bagian aktif, nanti akan saya rekap ke dalam logbook mahasiswanya. Pertanyaan pertama, dengan contoh ini ya, Y sama dengan A tambah BX, boleh dalam bentuk kertas difotokan boleh, atau nanti dalam satu gelembung boleh, ya, paham? Jadi gini, Y sama dengan, ini persamaan linear ya, buktikan notasinya. Y sama dengan A tambah BX, buktikan notasinya. Ini belum angka-angka rumit ya, ini mudah aja. Jika X-nya 5, berapa nilai Y-nya? Silakan kirim ke saya. Atau fotokan lewat WA boleh. Ya, jangan di message-nya Zoom ya. Silakan. Silakan, saya tunggu dalam waktu 5 menit. Ini pertama aja dulu ya. Y-nya berapa? Ini belum tahu A-nya ya. Pokoknya pertanyaan ini aja dulu. X sama dengan 5, berapakah nilai Y-nya? Saya tunggu. Saya tunggu ya. Silakan untuk melihat keaktifannya. Silakan Japri via WA. Sekalian kita kenalan WA-nya, sekalian mengetahui ya. Berapakah nilai jadinya, notasinya, seperti itu. Atau lanjut nomor 2, bisa langsung jika Y-nya adalah suatu harga suatu produk, A-nya masukkan 5, B-nya masukkan 4, serta nilai X-nya 3, berapakah nilai Y? Nah, cukup mudah.
Semoga mudah ya. Oke, saya tunggu. Udah ada yang kirim? Atau ada yang bisa bilang berapa nilai yang pertanyaan pertama? Silakan, saya catat. Yang WA boleh juga. Yang nomor 1 tuh Y sama dengan A tambah 5B, Pak. Y sama dengan berapa? A tambah 5B. 5B ya, betul. Oke, yang itu Putri ya? Siapa? Gusti, Pak. Oke, Gusti. Saya nilai ya. Tabungan nilainya. Oke, pertanyaan. Ada yang membantah Putri? Atau lanjut pertanyaan kedua? Silakan jawab. Pertanyaan kedua, Y sama dengan 17. Siapa ini? Bu Delvi. Iya. Oke, Mbak Delvi. Silakan, berapa jadinya? Y-nya sama dengan 17. 17. Oke, betul. Lanjut. Yang lain, selain yang 2 orang tadi. Silakan. Sama, Pak. Oke. Sama ya. Yang ketiga. Terakhir, siapa yang bisa? Silakan. A-4, Pak. Pak Furkan. Oke. Ada yang membantah nilai dari Pak Furkan berapa? Sama, Pak. -4, Pak. Ya, betul. Sudah Sama, Pak, bagi -4. Ya, betul ya. Bagi yang belum paham, silakan bertanya yang mana yang tidak pahamnya. Ini kebetulan tegang juga komputer saya. Nah, itulah ya, matematika ekonomi seperti itu ya. Kita jelaskan, kita buat dulu gambarannya, kualitatifnya gitu ya, penjabarannya seperti apa, lalu kita jadikan notasi. Halo, silakan bagi yang bertanya di mana dapatnya, masih bingung atau sudah mengerti? Sebelum saya lanjut, takutnya Sudah mengerti, Pak. ngerti ya. Jadi itulah gambaran kita. Maaf Pak, saya masih bingung nih Pak. Dari Soalnya mana? dari tadi sinyal Pak. Oke, dari Lila mana Putri bingungnya? Zaini, Pak. Dari mana bingungnya? Siapa tadi? Lila ya? Iya Pak. Dari mana bingungnya? Silakan. Dari slide. Semuanya Pak. Saya videonya kayak putus-putus Pak. Waduh, oke, nggak masalah. Nanti saya record, saya upload di YouTube ya. Silakan lihat di LMS. Ya. Oke Pak. Oke. Ya. Nanti saya pelajari sendiri ya Pak. Ya, tapi untuk Putri, bagi Lila Putri, bagi yang tidak paham nanti biar nilai aktifnya masih ada buat tugas ya. Oke Pak. Ya, contohnya nanti bisa lihat di video. Oke, saya lanjutkan. Ya, Pak. Tinggal sedikit lagi slide-nya. Terima kasih yang telah menjawab, telah saya catat ya. Oke, tunggu sebentar. Sudah saya catat. Share screen-nya masih tegang, tunggu sebentar. Masih tegang, belum muncul. Oke, belum muncul. Nah, ini bagi yang lain, silakan buatkan notasinya. Silakan bagi yang lain.
Kalau tidak, lagi-lagi Bapak yang tadi, Bapak Furkon, Putri, jangan yang lain ya. Yang lain silahkan untuk aktif, untuk tabung nilai, gitu ya. Jadi belajarnya bisa dengan mendengarkan, bisa membuat latihan, gitu ya, bisa berdiskusi seperti itu. Silakan. Ada yang bisa? Ada yang bisa? Silakan, raise hand. Dengan pemahaman dasar yang awal tadi, sebelum ini slide-nya. Asmiarti, Abdul Aziz, ini belum ada lagi laki-laki, silakan laki-laki. Pak Furkon udah tadi laki-laki. Asmaida, silakan. Atau masih bingung? Kalau masih bingung, kalau saya ulang lagi mungkin akan agak lama, silakan tonton nanti video rekamannya. Bu Lastri gimana? Nanda Kurniawan, laki-laki juga ya? Nanda gimana? Ya laki-laki atau perempuan? Oke, kalau tidak saya lanjutkan aja ya, biar cepat. Ini sebagai sesi awal. Semoga ini membuka cakrawala pemikirannya. Bagaimana cara menjawab ini? 1. Harga jual sebuah komoditas atau produk kita sebut P adalah persamaan linier dari jumlah dari produk Q. Oke, gimana? Jadi kalau buat persamaan matematiknya adalah matematikanya adalah bisa dicatat P sama dengan A tambah BQ. Ya. Ada pertanyaan? Ini notasi aja dulu ya, belum kita masukkan angka-angkanya. Kita belajar dulu. Ya. P sama dengan A tambah BQ. Maaf, tulisannya agak sulit di sini. Ya, itu ya jawabannya ya. BQ. Kemudian artinya kedua, kalau persamaan linear itu, maaf Pak, artinya kalau ya. persamaan linear itu selalu A plus B ya Pak ya? Ya, ini linear baru ya. Kalau non linear ada pangkat 2-nya, ada pangkat 3-nya gitu. Oh, jadi apapun itu memang kalau persamaan linear di sini memang A plus B dulu diawali gitu ya Pak ya? Nah, gitu. Itu yang sederhananya. Nanti kalau banyak variabel bisa jadi sampai D sampai E gitu, Pak. Jadi kalau variabelnya ini kan variabelnya cuma satu, Q ya. Quantity aja dulu gitu ya. Kalau nanti persamaannya mempengaruhi produk itu adalah quantity, ada beban pemasaran, biaya iklan gitu ya. Maka akan banyak lagi. A tambah BQ, tambah CQ, tambah C, tambah D gitu. Seperti itu. Itu Pak Furkan ya. Baik Pak. Ya, yang lain? Kalau ngerti kita lanjut nomor 2. Pendapatan ya, atau penerimaan atau revenue atau kita simbolkan dengan R. Kita biasakan ya bahasa Inggris, nanti modul-modulnya akan kita temukan bahasa Inggris, di mana R adalah hasil perkalian P kali Q. Nah, fenomena ekonominya kita lihat kualitatifnya dulu. Kita lihat konsepnya dulu. Harga produk penerimaan atau pendapatan itu kapan? Nah, jika kita menjual barang, ya. Nah, menjual barang itu seperti apa? Ada harga, ada quantity, seperti itu ya. Misalnya harga suatu penjualan kita adalah sebanyak 1000 aja lah, 1000 rupiah. Berarti harganya adalah 100, price-nya 100, dan Q-nya dia perkalian ya, kuantitinya adalah 10. Ya, makanya pendapatan kita menjadi 1000. Berarti notasinya adalah R sama dengan sini aja. R sama dengan P kali Q. P kali Q. Oke, udah mulai paham ya. P kali Q. Tugasnya seperti ini nanti. Merumuskan kejadian fenomena kualitatif menjadi rumus-rumus seperti itu. Oke, ada yang tidak paham? Oke, tidak ada ya, lanjut. Nomor 3.
Total biaya atau cost, TC, total cost, merupakan penjumlahan dari variable cost atau VC dan fixed cost. Nah, bagaimana? Bisa menjawab? TC sama dengan seperti apa? Silakan jawab. VC tambah FC, Pak. Oke, terima kasih Pak Furqan. Bagi yang lain? Sama, Pak. FC tambah Oke, FC. ada yang berbeda? Oke, betul ya. Variable cost tambah fixed cost. Ada yang tahu apa itu variable cost? Atau fixed cost dulu boleh? Lumayan menambah penilaian selain Pak Furqan. Furqan ini udah bintang 4 nih, bintang 5. Kalau di Gojek ini udah recommended driver. Oke, bagi yang lain, Urmila, siapa lagi nih? Nirma, Gina. Jadi variable cost adalah biaya yang berubah-ubah. Itu konsep dasarnya. Fixed cost, biaya yang tidak berubah-ubah. Misalnya apa? Biaya tetap. Ya, biaya tetap. Misalnya apa contoh fixed cost? Ada yang tahu? Contohnya aja. Jadi variable cost adalah variable berubah. Contohnya adalah biaya bahan baku. Jika kita menjual lebih banyak bahan baku, maka biaya bahan baku akan naik. Ya. Terus listrik akan naik juga. Ya. Nah, fixed cost seperti apa? Sewa gedung, sewa pabrik, sewa kantor. Berapapun kinerja kita, malas atau tidak bekerja, banyak libur waktu pandemi ya, tapi fixed cost tetap ya. Tetap kita bayar asuransi, per bulannya tetap, biaya sewa tetap seperti itu. Oke. Semoga paham. Lanjut. Laba atau earning. Ya, kita biasakan bahasa Inggris, merupakan selisih dari pendapatan dan total biaya. Oke, siapa yang bisa? Silakan. Sama dengan pendapatan. Oke, silakan. Siapa itu? Pak Furqan. Pak Abdul Aziz. Iya. Oke, saya catat ya. Akhirnya ada laki-laki yang kedua ya yang saya dengar suaranya. Iya. Ini Pak baru masuk Pak, kurang paham tadi. Oh iya, nanti lihat aja di video EDLM-nya sih Pak ya. Semoga paham. Iya. Sehingga bisa sinyal Pak. Kalau Oke. di Sumur Selatan kurang sinyal bagus Pak. Oh ya, nggak apa-apa. Oke, lihat E-nya berapa Pak? Apa rumusnya jadinya? Iya. Jadinya pendapatan dikurang total biaya. P berarti apa? R ya? Iya. Terus tambah? Dikurang Pak. Oh, kurang ya? Oke. Kurang apa? Kurang biaya. Biayanya apa? TC, VC, atau FC? Itu kurang paham Pak. Nah, TC aja Pak. Total cost. TC. Total cost ya? Iya. Nah, gitu. TC adalah gabungan semua biaya. Gabungan apa? Variable cost sama fixed cost. Variable yang berubah-ubah, variable fixed cost, biaya yang tidak berubah-ubah seperti sewa, asuransi, seperti itu. Oke, ada pertanyaan sebelum lanjut? Pak, Ya. bukannya yang ini yang pendapatan itu simbolnya bukannya Q, Pak. Oh ya, bukannya. Nih, R, revenue Ibu. Oh ya, revenue. Iya. Ibu Risna tadi tanya ya. Ya, Pak. Pokoknya yang bertanya berdiskusi saya catat. Ya, aktif. Karena belajar itu tidak hanya membaca, diskusi juga belajar. Semoga paham. Oke, ada yang lain? Yang lain? Kalau tidak ada, kita lanjut. Ini jawabannya. Boleh difoto, boleh screen capture. Ya. Atau nanti di video juga ada. Ya. Ini kalau rumitnya P kali Q adalah persamaan dari A tambah BQ tambah Q. Ini kalau kita manual ya. Kalau kita pakai aplikasi seperti Excel, SPSS atau TradingView tadi, ini udah dibantu. Ya. BQ pangkat 2 itu maksudnya. Ini persamaan memasukkan linear nanti akan kita gunakan pada sesi berikutnya. Penjabaran dari rumus-rumus R ini. Tapi kalau P kali Q udah sederhana, udah bagus juga. Tapi kalau ini penjabarannya seperti itu. Bisa di screen capture atau nanti di video juga bisa lihat seperti itu. Oke.
Konklusinya terakhir, sebelum tutup, saya bisa menyimpulkan bahwa belajar matematika ekonomi adalah memahami fenomena ekonomi. Ini ibunya pusing ya, hutang banyak, anak kecil gitu ya, kerja lagi gitu ya, nonton lagi, kuliah lagi sambil zoom gitu ya. Dia pusing, jadi kepusingan dia akan dia jadikan dalam bentuk kuantitatif, notasi rumus-rumus. Nah, semoga ibu-ibu ini terbantu, bapak-bapak yang di sini belajar juga terbantu bahwa matematika ekonomi adalah menjadikan fenomena kualitatif menjadi kuantitatif. Itulah kesimpulannya. Ada pertanyaan lain atau ada yang lain? Ini udah habis? Udah 1 jam, hampir 2 jam kita belajar. Ada pertanyaan lain? Jangan berfokus pada kelemahan diri, ya. Ada poin lain yang harus kita pikirkan untuk masa depan kita. Ada kekuatan, ada kesempatan, ada ancaman, ya. Nabi Muhammad bahkan dia lahir di negeri perang waktu gajah ya, tahun gajah. Ya, besok dia melahirkan, besok dia milad ya, hari kelahiran Nabi Muhammad. Beliau tidak punya ayah, tidak kaya gitu ya. Jadi jangan fokus pada kelemahan diri. Nabi aja di padang pasir lagi gitu ya. Dia tidak berpikir, ya itu Nabi ya. Oke, itu Nabi. Tapi kita juga manusia, kita cukup mencontohnya yang baik-baik saja ya. Oke lah, kita tidak melihat nabinya. Mari kita lihat manusianya ya. Oke, ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, saya sudahi. Gimana? Kalau enggak bisa japri nanti tentang tugas juga boleh japri biar nilainya maksimal 100. Ini gimana Pak? Boleh. Japri saya ya. Waktunya seminggu. Jadi setiap pertemuan akan ada tugas sebagai belajar gitu ya. Sebagai menambah pemahaman, itu aja sih. Kemudian untuk ujian nanti adalah gabungan dari tugas-tugas itu. Itu kisi-kisi yang akan saya berikan di awal ini. Jadi apapun tugas simpan ya, jadikan itu buku. Itulah salah satu ujian nanti. Oke, ada pertanyaan? Kalau enggak saya tutup. Gimana Bapak, Ibu, saudara-saudari? Rekamannya bisa nanti dilihat. Bagaimana Pak Abdul? Ya mungkin ya lebih belajar dulu lah. Ya nggak apa-apa. Belum banyak paham Pak. Ya dengan latihan boleh atau bertanya nanti boleh. Ya dipelajari dulu Pak yang di tugas yang dikasih itu Pak. Oke boleh. Yang lain gimana? Sinyal di sumber kuda selatan. Ya ada yang kendalanya sinyal gitu ya, nggak apa-apa, nanti bisa dilihat di rekamannya, nanti saya upload. Lastri silakan. Ya, Pak. Bu Lastri silakan. Silakan Bu Lastri. Oke, kalau tidak ada gimana? Kalau tidak ada gitu saja ya. Semoga sesi ini bermanfaat. Semoga membuka cakrawala pemikiran. Kita saling mengenal di awal ini. Semoga pertemuan selanjutnya ada saya harapkan membaca PowerPoint atau baca di Google boleh, sehingga bisa lebih aktif, lebih bisa menjawab kuis-kuis yang saya berikan sebagai penambah nilainya. Jika tidak bisa tadi ya, sinyal jelek atau belum paham, silakan japri. Silakan lihat rekaman videonya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan. Pak, nanti kalau kurang paham bisa melalui WA aja pertanyaannya, Pak. Boleh WA, silakan, diperbolehkan sekali. Karena tadi saya berjanji ya, orang yang aktif nilainya B. Orang yang pasif kalau dia bagus di UTS, UAS nilainya B. Kalau tidak kedua-duanya, ya harapannya ya di luar harapan, berarti C gitu ya. Kalau A nggak ada Pak. Bu Delvi, silakan. Silakan. Di LMS ada tugas, apa tugasnya bisa dikerjakan tulis tangan? Boleh difotokan nanti. Oh, ya. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, boleh lewat PDF, boleh fotokan, boleh. Oke, yang lain siapa tadi bertanya lagi? Pak, ada yang lain lagi? Nggak ada ya, silakan.
Kalau tidak ada lagi, saya sudahi saja. Terima kasih pengorbanan waktunya, pengorbanan tenaganya. Ya, saya apresiasi semuanya. Semangat, orang yang semangat belajar adalah orang yang diridhoi Allah. Fisabilillah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan meninggalkan ruangan Zoom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.